Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pada siang hari ini bertemu lagi eh, dengan bincang-bincang, diskusi, kemudian sedikit sharing dari Rumah Sakit Mitra Medika. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Dr. Dita Praritama Sebayang, spesialis neurologi. Eh, di sini memang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, kemudian kita akan diskusi tentang apa sih yang dimaksud sebagai vertigo, di mana vertigo ini sebenarnya merupakan suatu kondisi yang paling sering dikeluhkan pasien pada saat datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Namun, pada saat kita menemukan pasien dengan kondisi mengeluhkan pusing, maka sebenarnya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sebenarnya apa sih yang dialami pasien ini? Apakah benar-benar pusing ataukah pasien sebenarnya merasakan nyeri kepala? Nah, eh, kadang karena sebenarnya keluhan pusing ini juga tidak sesederhana itu. Ternyata banyak multifaktorial dan banyak penyebab maupun banyak pencetus yang bisa menyebabkannya. Dan untuk penanganannya masing-masing juga berbeda. Pertama kali harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya pasien ini mengeluhkan pusing ataukah nyeri kepala. Nah, kita ketahui bahwa uh, pusing itu bisa secara umum dikatakan sebagai suatu kondisi dizziness, di mana bisa perasaan seperti pusing berputar atau kita bisa sebut sebagai suatu truly vertigo, atau bisa juga disebut pasien merasakan seperti goyang, seperti merasa kepalanya mengambang, kemudian rasa seperti atau rasa tidak seimbang. Jadi kalau misal pasien berjalan, kemudian rasanya seperti ingin jatuh, jatuh bisa ke salah satu sisi atau jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Kemudian bisa juga keluhan yang dirasakan ini seperti tidak bisa dijelaskan. Jadi rasanya seperti melayang aja, seperti ngambang. Kemudian diikuti dengan keluhan seperti dada berdebar, keringat dingin. Nah, dan bahkan bisa sampai terasa seperti ingin pingsan. Jadi kepala rasanya melayang, kemudian ingin pingsan. Nah, itu yang kita sebut sebagai pusing sebenarnya. Sedangkan kondisi nyeri kepala adalah sensasi tidak nyaman di kepala, di mana bisa berupa seperti berdenyut, atau seperti tertekan, atau uh, seperti tertekan, atau seperti terikat. Nah, itu adalah suatu kondisi nyeri kepala. Sehingga apabila kita sedang ngobrol dengan pasien, maka kita harus benar-benar pastiin pasien ini mengalami pusing kah atau nyeri kepala, karena sangat berbeda antara keduanya, baik penyebab ataupun nanti tata laksana ke depannya. Kemudian uh, kembali ke pusing, kita fokuskan kali ini pada pembicaraannya tentang keluhannya pusing. Nah, pusing atau dizziness di sini banyak penyebab, banyak sekali penyebab pencetus. Uh, Pada poin kali ini memang kita lebih cenderung ke vertigo. Vertigo itu sendiri adalah suatu kondisi sensasi pusing berputar. Bisa uh, badan atau kepala kita yang terasa berputar, atau uh, lingkungan kita yang terasa berputar. Nah, kemudian biasanya penyebab vertigo ini nanti ada dua penyebabnya. Bisa disebabkan oleh karena sistem vestibular atau sistem non-vestibular. Sistem vestibular itu sendiri nanti dimulai dari organ seperti telinga dalam, kemudian batang otak, otak kecil, dan otak besar. Apabila ada gangguan di sana, maka vertigonya disebabkan oleh karena vertigo vestibular. Sedangkan apabila gangguannya berasal dari sistem non vestibular, misalnya gangguan dari mata, dari otot, ataupun dari sistem propriosepsi, yaitu saraf-saraf di kulit, nah itu disebut sebagai suatu vertigo non vestibular. Ini baru vertigo. Nah, sedangkan uh, penyebab pusing yang lain tadi, selain pusing berputar, ternyata ada juga rasa seperti ingin pingsan. Nah,
rasa ingin pingsan itu kita sebut sebagai suatu kondisi presinkop. Presinkop, jadi rasanya kepala seperti ringan banget, kemudian kita rasanya udah pengen pingsan, kemudian gelap mata gitu. Nah, penyebab paling sering kondisi ini adalah suatu kondisi kardial, ada gangguan jantung. Paling sering adanya disritmia atau gangguan dari irama-irama jantung. Atau penyebabnya bisa disebabkan oleh karena hipotensi postural. Jadi, perbedaan tensi pada saat posisi berbaring, pada saat posisi duduk, dan pada saat posisi berdiri. Apabila ada perbedaan tensi sekitar 15 sampai 20 mm Hg yang sistoliknya, yang atasnya, seringkali memunculkan gejala seperti itu. Kemudian ada juga penyebab pusing yang lain, yaitu seperti penyebabnya seperti kita nggak seimbang nih kalau jalan, terus rasanya pengen jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, atau ke belakang. Nah ini biasanya penyebabnya adalah gangguan neurologis, di mana lesinya seringkali pada otak kecil ataupun pada basal ganglia, yang mana uh, kondisinya seringkali disertai dengan adanya gangguan gerak, baik gemetar, badan rasanya tidak seimbang. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena misalnya Parkinson disease atau gangguan dari fungsi otak kecil. Nah, ada lagi pusing yang sifatnya seperti mengambang, melayang. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah gangguan psikiatrik. Jadi, ada psikis di sana. Misalnya pada pasien dalam kondisi stres, kemudian cemas, atau suatu kondisi histeris. Nah, biasanya juga pasien mengalami kondisi dizzy atau pusing yang rasanya mengambang, kemudian tidak bisa dijelaskan secara lebih detail biasanya. Biasanya disertai dengan gangguan-gangguan lain, badan lain rasanya tidak nyaman, kemudian berdebar-debar. Biasanya seringkali bisa juga disebabkan oleh karena faktor psikis. Nah, kembali ke poin utama, tadi secara sekilas ternyata pusing tuh nggak sesederhana itu. Ternyata pusing itu ternyata banyak penyebabnya, banyak faktor-faktor penyebab. Nah, sekarang kita kembali ke vertigo. Vertigo ini kita khususkan pada suatu kondisi sensasi pusing berputar. Harus ada sensasi berputar, di mana bisa tubuh kita yang merasa berputar, ataukah lingkungan yang terasa berputar. Kemudian, vertigo ini bukan merupakan suatu penyakit. Ingat, vertigo bukan merupakan suatu penyakit. Tapi vertigo ini adalah gejala yang timbul dari suatu kondisi. Jadi, ada penyebab lain yang menyebabkan munculnya gejala vertigo. Vertigo ini disebabkan oleh karena suatu hal. Nah, penyebabnya apa? Kembali lagi ke organ-organ apa saja sih yang bisa mencetuskan timbulnya vertigo? Kembali lagi ke tadi, ada organ vestibular dan organ non-vestibular. Organ vestibular ini yang mengatur sistem keseimbangan. Sebenarnya mengatur organ keseimbangan kita itu terbagi nanti menjadi dua, ada vestibular ataupun non-vestibular. Vestibular dimulai dari telinga dalam, telinga tengah dalam sampai ke batang otak, otak kecil dan otak besar. Kemudian ada juga sistem non-vestibular di mana termasuk mata, kemudian otot, kemudian sistem propriosepsi. Nah, gangguan baik keduanya bisa saja mencetuskan gejala vertigo. Namun spinning sensation ini memang lebih berat pada suatu gangguan vestibular. Vestibular ini nanti kemudian akan kita harus bisa membedakannya. Vertigo ini berbahaya atau mengancam jiwa, atau dia vertigo yang tidak mengancam jiwa. Di sini harus di sini yang penting kita bedakan vertigo tersebut berbahaya atau tidak. Nah, vertigo yang berbahaya itu yang seperti apa? Vertigo yang berbahaya itu adalah vertigo yang penyebabnya tentu saja sentral, gangguan dari susunan saraf pusat, dimulai dari batang otak, otak kecil, sampai dengan otak besar, di mana penyebabnya bisa macam-macam. Bisa penyebabnya yang paling sering adalah kondisi stroke. Stroke yang terjadi pada area batang otak ataupun otak kecil, otak besar bisa menyebabkan gejala vertigo. Bisa juga disebabkan oleh karena suatu proses infeksi, bisa encephalitis, meningitis, kemudian bisa juga suatu kondisi
tumor, ada tumor di area otak kecil ataupun pada paling sering biasanya tumor pada CPA atau kita sebut cerebral pointing angle, di mana di situ memang lokasi saraf vestibularis sangat-sangat terganggu. Kemudian ini adalah vertigo yang berbahaya atau bisa mengancam jiwa, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan segera, kemudian dan harus dilakukan penanganan secara segera. Perlu pula dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Nah, kemudian uh, vertigo yang dikatakan tidak membahayakan atau tidak mengancam jiwa itu biasanya adalah vertigo perifer. Vertigo perifer di mana penyebabnya atau gangguannya itu berasal dari telinga dalam, telinga tengah dalam. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan vertigo perifer? Vertigo perifer itu bisa disebabkan yang paling sering adalah suatu kondisi infeksi virus. Infeksi virus bisa macam-macam virusnya, bisa virus flu yang lama yang nggak sembuh-sembuh, kemudian bisa juga disebabkan oleh karena virus cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, yang paling sering adalah herpes simplex virus biasanya. Atau yang saat ini pandemi, SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 juga bisa mencetuskan kondisi dizzy ataupun vertigo disebabkan oleh karena adanya iritasi atau inflamasi yang terjadi pada nervus vestibulocochlearis. Kemudian selain itu bisa juga disebabkan oleh karena adanya yang gangguan pada telinga itu paling sering menyebabkan vertigo adalah suatu kondisi BPPV. BPPV itu adalah benign positional paroxysmal vertigo. Jadi vertigo yang disebabkan oleh karena perubahan posisi. Jadi dia tuh penyebabnya adalah suatu di telinga tengah kita di rumah siput itu ada suatu debris atau suatu debu-debu kecil yang atau disebutnya, kalau kita sebutnya otokonia, yang dia mengganggu sistem keseimbangan. Jadi pada saat kita menoleh atau kita miring kanan miring kiri, langsung tercetuskan lah itu vertigonya. Nah, itu yang sekilas untuk telinga tengah ya, dan biasanya gangguan di telinga tengah biasanya disertai juga telinga dalam, maksudnya biasanya disertai dengan adanya gangguan pendengaran. Misalnya salah satu contoh klinis vertigo yang lain misalnya Meniere disease. Meniere disease disebabkan oleh karena gangguan dari hydrops endolymph. Nah, itu juga gejalanya biasanya bisa vertigo yang fluktuatif berulang, kemudian disertai dengan gejala gangguan pendengaran, kemudian telinganya terasa seperti peka, seperti penuh, seperti mepek. Nah, itu bisa jadi satu kondisi Meniere disease. Kemudian mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya, bagaimana kita bisa membedakan berdasarkan dari gejala. Nah, gejala apa? Gejala perifer dan sentral ini sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Sehingga sebenarnya kita bisa tahu mau berdasarkan dari riwayat cerita pasien, apakah gejala ini membahayakan, mengancam jiwa, harus segera periksa ke rumah sakit, ataukah dia tidak mengancam jiwa. Nah, perlu kita ingat bahwa gejala yang mengancam jiwa atau gejala gangguan sentral itu harus segera ditangani, harus segera diperiksa lebih lanjut, dan harus segera ditangani, mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis. Gejala yang muncul biasanya untuk vertigo sentral biasanya dia bersifat gradual, jadi bersifat bisa mendadak, kemudian semakin lama memang semakin berat. Nah, bisa juga intensitas pusing berputarnya biasanya ringan sedang. Jadi pasien masih bisa bangun, kemudian tidak ada mual muntah yang terlalu hebat. Kemudian dari pemeriksaan neurologis biasanya bisa kita temukan adanya defisit neurologis. Nah, biasanya pasien-pasien dengan gangguan sentral selalu disertai dengan ada faktor resiko vaskular. Faktor resiko vaskularnya seperti apa sih? Seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ataupun kondisi usia tua. Nah, itu patut kita curigai bahwa ada gangguan vertigo sentral.
yang bisa membahayakan jiwa. Defisit neurologis yang muncul bisa apa aja? Defisit neurologis itu bisa berupa defisit vokal ataupun defisit global. Defisit vokal misalnya bisa berupa adanya gangguan penciuman, gangguan pengecapan, pandangan double, atau rasanya pandangannya memblaur itu kayak kaca kena embun. Nah, kayak kaca kena air, atau ada rasanya seperti pelo. Jadi lidah rasanya keluh, bicara tidak jelas. Kemudian ada perot, wajahnya mencong ke salah satu sisi. Ada kebas atau mati rasa di sebelah sisi wajah, atau bisa lebih berat, bisa kelemahan atau kesemutan pada sebelah sisi tubuh. Nah, itu yang dimaksud sebagai suatu defisit neurologis yang kita curigai bahwa oh, ada suatu problem nih di sentral, ada masalah. Dan bisa juga defisit yang lebih global, misalnya sampai dengan penurunan kesadaran atau pasien mengalami kejang. Nah, itu pasien memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Karena kita ingin menghindari supaya jangan sampai ada gejala sisa yang terlalu berat untuk pasien dan untuk penanganan kegawat daruratannya. Kemudian sedangkan untuk vertigo perifer yang problemnya itu ada di telinga tengah dan dalam, maka biasanya gejalanya jauh lebih berat. Pasien akan mengalami pusing berputar yang jauh lebih berat. Terasanya sangat-sangat berat sampai pasien nggak bisa menggerakkan kepala, menoleh ke kanan dan ke kiri itu kesulitan karena gejalanya sangat-sangat berat. Kemudian uh, biasanya durasinya berlangsung singkat, nggak lama. Kalau sentral biasanya dia bisa berhari-hari, bisa lama, karena intensitasnya kan nggak terlalu berat tadi. Nah, sedangkan kalau perifer ini, dia malah gejalanya tuh berat banget. Kemudian dia berlangsungnya biasanya singkat, durasinya hanya beberapa detik sampai beberapa menit. Kemudian tidak bisa, kadang dari pemeriksaan tidak bisa kita temukan adanya defisit neurologis. Dari pemeriksaan nistagmus atau mata mungkin ada gangguan ke salah satu arah yang menunjukkan sisi lesinya. Kemudian seringkali disertai dengan keluhan mual dan muntah yang berat. Nah, jadi saya ulang sedikit bahwa yang apabila vertigonya berat, kemungkinan ini sebenarnya malah tidak mengancam jiwa. Tapi apabila vertigo ini berlangsungnya ringan, terus menerus, kemudian disertai ada gangguan neurologis lain, oh mungkin ini sesuatu yang perlu kita tindak lanjut, perlu kita cari tahu lebih dalam karena kemungkinan ini bisa mengancam jiwa. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya. Sepertinya udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang di ini IG Live dan FB Live. Yang pertama, selamat siang, dok. Andre, kemudian dokter Rosadi ya. Selamat siang dokter. Kemudian dari dokter Eva. Kemudian ada pertanyaan dari Cesar Andani. Dok, jika ayah saya memiliki riwayat vertigo, apakah saya juga beresiko mengalami vertigo tersebut? Nah, vertigo ini kembali seperti yang saya katakan tadi, vertigo ini sebenarnya suatu gejala dari uh, gejala dari gejala dari suatu penyakit di tempat lain, ada suatu gangguan di uh, tempat lain. Nah, vertigo ini adalah gejalanya. Jadi, vertigo ini tidak diturunkan sebenarnya. Vertigo ini bukan merupakan suatu penyakit keturunan. Jadi, apabila memang keluarga, baik ayah, ibu memiliki gangguan vertigo, maka belum tentu kita mengalami vertigo. Tetap tergantung dari gangguan yang gangguan yang maksudnya gangguan masing-masing, gangguan yang muncul apabila memang ternyata sang anak juga memiliki gangguan telinga, kemudian atau mengalami gangguan sentral seperti suatu kondisi stroke, ya mungkin bisa saja juga mengalami gejala vertigo. Kemudian selamat siang Dokter Hanan, Dokter Hengki, kemudian dari Aldi. Teman saya biasanya mengeluh pusing pada waktu-waktu malam. Apakah itu berbahaya, dok? Nah, kembali pusingnya ini harus kita
pusingnya ini harus kita gali lebih jauh. Pusingnya ini seperti apa? Apakah pusing yang dialami ini pusing berputar, ataukah pusing seperti ingin pingsan, apakah pusing seperti bergoyang, atau ada rasa tidak seimbang pada tubuh. Nah, ini yang harus kita gali lebih jauh. Jadi, memang ada beberapa kondisi yang sebagai suatu penanda kasus emergensi, biasanya tapi itu bukan kondisi pusing, tapi dia nyeri kepala. Nyeri kepala yang muncul pada malam hari ataupun pada pagi hari disertai dengan ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti muntah menyemprot, pandangan double atau pandangan kabur. Bisa jadi itu suatu gejala yang perlu kita gali lebih jauh. Seringkali biasanya disebabkan oleh karena suatu kondisi ada suatu massa ataupun tumor otak yang memang biasanya dia memberat pada malam hari. Namun kalau misal pertanyaan dari saudara Aldi bahwa pusingnya itu seringkali pada saat waktu malam, kita harus gali lagi lebih jauh. Kira-kira pusingnya ini seperti apa? Karena pusing tersebut tadi kan bisa penyebabnya bisa gangguan telinga atau gangguan sistem saraf pusat, ataukah penyebab dari jantung, ataukah gangguan psikis, misalnya rasa cemas, ataupun bisa juga disebabkan oleh karena gangguan tidur. Jadi kesulitan tidur juga bisa mencetuskan ke kondisi pusing atau dizzy. Kemudian selamat siang Ika. Kemudian dok, jenis vertigo apa yang sering terjadi pada anak? Kemudian serta efek terhadap anak tersebut. Nah, memang kalau misal pada kondisi pada anak, uh, sebenarnya pusing berputar itu agak sulit kita gali untuk riwayatnya, karena kadang anak sulit mendeskripsikan sebenarnya pusing yang dialami ini pusing seperti apa. Pada dewasa saja kadang masih sering kali mispersepsi, masih sering kali kita tidak bisa mengetahui bahwa yang dialami ini nyeri kepala kah atau pusing, karena dia merasa bingung kadang. Nah, apalagi memang pada kasus anak. Namun vertigo pada anak bisa saja terjadi. Misalnya penyebabnya tetap sama, apakah itu gangguannya sentral ataupun gangguannya perifer. Kalau misal perifer bisa disebabkan oleh karena gangguan dari telinga, bisa disebabkan oleh karena infeksi, misalnya ada riwayat batuk pilek 2 minggu yang lalu, kemudian muncul anaknya jadi sering pusing beberapa hari terakhir, mungkin ada vestibular neuritis penyebabnya, ataukah bisa disebabkan oleh karena suatu kondisi uh, gangguan dari saraf pusat, bisa juga gangguan dari saraf pusat yang biasanya pada kondisi anak biasanya ada bawa dengan gangguan pembuluh darah ataupun dengan gangguan tumor biasanya bisa juga. Cuma memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, perlu digali lebih lanjut, kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi neurologis, terutama untuk melacak fungsi pada saraf kranialis atau saraf-saraf yang ada di batang otak dan pada dan fungsi dari sistem keseimbangan di otak kecil. Apabila kita memang curigai bahwa ada gangguan sentral, gangguan dari susunan saraf pusatnya, maka lebih cepat diketahui akan lebih baik agar supaya penanganannya bisa lebih cepat dan lebih baik. Kemudian dari Dokter Vivo, dokter bagaimana cara mengatasi pusing mendadak saat tidur mau bangun? Ya, seringkali vertigo ini dialami pada saat kita bangun pagi, pada saat mau bangun tidur, terus tiba-tiba langsung mendadak pusing berputar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan pada saat serangan? Nah, kita usahakan hanya untuk bergerak perlahan. Bergerak perlahan, kemudian sebisanya lakukan peregangan sejenak, kemudian mencoba untuk berbaring dengan posisi yang tepat dan nyaman. Jadi kita mencari posisi yang benar-benar nyaman hmm, untuk menghindari jangan sampai muncul lagi serangan vertigo. Nah, jadi kita berbaring dengan posisi yang nyaman, kemudian kita jaga agar posisi kepala kita sebisa mungkin lebih tinggi dari posisi tubuh supaya aliran supaya ya sama untuk mencegah agar tidak terjadi keluhan pusing berputar yang semakin memburuk. Kemudian posisi kepala dan leher sebisa mungkin tidak ada gerakan yang terlalu cepat dan terlalu banyak.
Kemudian apabila sudah agak berkurang, kita boleh coba untuk miringkan badan dan gerakkan kepala perlahan. Nah, namun jika tidak membaik, maka tetap posisi berbaring kembali. Dan idealnya adalah segera periksa ke dokter sebenarnya untuk menentukan penyebab vertigonya, jenis vertigonya, dan agar mendapatkan terapi yang tepat. Apabila pasien yang sudah pernah mengalami vertigo, maka sebenarnya kita sudah memiliki obat untuk mengatasi gejala pada saat serangan. Nah, sehingga pada pasien yang dengan vertigo, selain menghindari pergerakan kepala dan leher yang mendadak, maka disarankan untuk selalu membawa obat vertigo, terutama apabila sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kendaraan, sehingga apabila pada saat serangan, maka bisa segera mengkonsumsi obat untuk mengurangi gejala tersebut. Kemudian memang disarankan pada pasien yang sering mengalami vertigo, maka disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan gula, karena vertigo ini sedikit banyak tetap terkait dengan aliran darah dan pola hidup yang sehat. Diharapkan juga disarankan memang untuk mengkonsumsi cukup banyak air putih agar memperlancar aliran darah. Dan jangan lupa pada pasien yang sudah pernah mengalami vertigo sebelumnya, tetap disarankan untuk melakukan exercise berupa senam vestibular secara rutin untuk mencegah kekambuhan vertigo. Mungkin bisa kita lihat di YouTube atau dengan konsultasi dokter biasanya nanti akan diajarkan beberapa teknik untuk melakukan senam vestibular atau rehabilitasi vestibular yang nanti kita bisa lakukan di rumah agar terjadi habituasi dan kita mencegah kekambuhan vertigo tersebut. Kemudian mudah-mudahan membantu Dokter Vivo. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Hengki, Dok, saya disarankan oleh spesialis saraf untuk mencoba Semon manuver apabila vertigo saya muncul. Apakah memang kok karena apakah bisa ditunjukkan? Ya, sebenarnya Semon manuver atau Brenderov itu adalah suatu teknik rehabilitasi vestibular yang kita tujukan untuk suatu kondisi vertigo yang disebut sebagai BPPV atau Benign Positional Paroxysmal Vertigo. Jadi suatu kondisi gangguan pada telinga dalam yang mana dicetuskan atau diperberat dengan perubahan posisi kepala biasanya. Gejalanya memang untuk mencontohkan sepertinya posisinya mesti benar ya, mesti benar. Tapi yang sebenarnya ini simple untuk Semon manuver, di mana pasien diminta untuk menoleh kurang lebih 45 derajat. Kemudian pasien diminta untuk membaringkan ke sisi tubuh yang berlawanan dengan arah pasien melihat. Nah, kemudian mempertahankan posisi kurang lebih 30 detik, kemudian diminta untuk duduk kembali. Kemudian pasien nanti menoleh lagi ke sisi yang berlawanan, kemudian diminta lagi untuk membaringkan. Tapi ini karena posisinya kurang nyaman, jadi saya juga nggak bisa mencontohkan. Tapi mungkin nanti bisa di search dari YouTube ataupun dari ya paling gampang mungkin dari YouTube ya. Jadi Semon manuver ataupun Brenderov untuk rehabilitasi vestibular yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Idealnya pada pasien yang mengalami vertigo, maka dilakukan sehari itu 3 kali, pagi, siang, malam. Dilakukan setiap kali lakukan tindakan rehabilitasi itu sekitar 5 siklus. 5 siklus. Nah, namun apabila pada saat kita melakukan exercise kemudian muncul serangan vertigo, maka di stop. Kemudian sehingga kita tidak boleh melakukan latihan tersebut pada saat terjadi suatu serangan akut. Kemudian sebaiknya kita memang jangan menggunakan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, karena ada beberapa obat yang bisa malah merusak fungsi adaptasi kita. Jadi dia memperlambat proses adaptasi. Jadi meskipun kita senam, meskipun kita lakukan rehabilitasi, tapi kadang masih aja sering kambuh. Ya, itu mungkin ada beberapa obat yang kita tidak sesuai dengan jenis vertigonya kita. Nah, jadi sehingga diharapkan memang berkonsultasilah dulu sebelum Anda mengkonsumsi suatu obat ataupun melakukan suatu tindakan manuver tertentu, karena ada beberapa kondisi yang ternyata manuvernya beda, nggak bisa dilakukan dengan
Semon ataupun Brenderov. Pada kondisi vertigo sentral, biasanya kita tidak lakukan manuver tersebut. Manuvernya hanya bisa dilakukan seperti uh, apabila dalam posisi berbaring, maka kita lakukan lirik ke satu posisi di sebelah kanan selama 5 detik, kemudian lirik lagi ke sebelah kiri, kemudian memfokuskan pada satu titik. Yang mungkin nanti konsultasi dengan dokter agar bisa agar bisa dilatih, diajarkan bagaimana teknik rehabilitasi yang sesuai dengan jenis vertigo yang dialami, sehingga kita harapkan jangan sampai sering kambuh. Kemudian mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian dari Galuh, gangguan di sentral diketahui lewat CT scan, dok. Ya, kalau misal gangguan di sentral itu kan penyebabnya seringkali adalah gangguan di batang otak, otak kecil atau cerebellum, ataupun cerebrum ataupun otak besar. Seperti kita ketahui tadi, penyebabnya bisa stroke, bisa infeksi, bisa tumor, nah, ataupun kondisi gangguan demyelinisasi yang lain. Penyebabnya memang kita perlukan pemeriksaan imaging. Seringkali kita perlukan pemeriksaan imaging. Yang paling umum memang bisa kita lakukan CT scan, namun ini karena sirkulasi posterior, jadi lebih detail untuk melihat gangguannya adalah dengan MRI biasanya. Kemudian dari Maher Tarigan, kemudian dokter, apakah sakit gigi bisa menyebabkan vertigo? Mungkin sakit gigi dan vertigo bukan suatu kondisi penyebab langsung biasanya. Sakit gigi biasanya menimbulkan suatu kondisi sefalgia karena ada rangsangan dari nervus 5, nervus trigeminus. Nah, biasanya kondisi yang muncul bukan vertigo, tapi biasanya yang muncul adalah sefalgia. Sefalgia itu nyeri kepala. Jadi nyeri kepala seperti bisa berdenyut, bisa uh, bisa bisa seperti tertekan atau terikat, nah itu bisa. Tapi kalau vertigo yang penyebabnya adalah gangguan vestibular tadi, di mana gangguannya telinga atau sistem saraf pusat, sepertinya tidak. Kemudian dari Dokter Diana, selamat siang Dokter Dita, penjelasannya lengkap. Izin bertanya, apakah adakah tips agar vertigo tidak kambuh, dok? Terima kasih. Nah, tentu saja ada beberapa tips yang bisa kita lakukan mencegah agar vertigo tidak kambuh, seperti apabila memang kita belum pernah nih mengalami vertigo, maka apa sih yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai kena vertigo? Yang pertama adalah rajin berolahraga supaya sirkulasi darah kita tetap baik. Kemudian menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang seimbang, konsumsi air yang cukup, dan yang terpenting hindari stres sehingga kita bisa menjaga agar supaya tekanan darah tidak naik, agar supaya metabolisme tubuh juga baik sehingga tidak terjadi gangguan vertigo. Nah, sedangkan apabila sudah pernah mengalami vertigo agar tidak kambuh, maka sebaiknya kita lakukan seperti yang tadi saya bilang, kita lakukan rehabilitasi vestibular atau senam vertigo yang rutin supaya mencegah kekambuhan. Jadi terjadi suatu proses adaptasi terhadap gangguan keseimbangan. Jadi rehabilitasi vestibularnya itu memang bisa banyak macam, tergantung dari kita sudah mampu pada tahap mana. Ada pada suatu kondisi yang paling sering kan memang sering kita temukan adalah BPPV. Nah, rehabilitasi vestibularnya cukup banyak seperti Brandarov tadi ataupun Semon. Nah, kalau misal kondisi vestibular gangguan vestibular yang lain di mana memang perubahan posisi masih sangat tidak mungkin, kita bisa latihan dengan memfokuskan mata pada salah satu titik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, kemudian pada satu titik yang di depan, kemudian kita bisa juga gerakkan kepala, kemudian lakukan stretching sehingga area-area otot juga area-area otot di daerah leher bisa lebih rileks untuk mencegah terjadinya kekambuhan vertigo. Karena pencetus vertigo tersebut kan banyak dan multifaktor banget. Bahkan kita juga harus sadari bahwa ada beberapa obat-obatan yang bisa mencetuskan gejala vertigo.
Misalnya pada pasien dengan penyakit paru yang dilakukan pemberian suntikan streptomisin. Nah, itu juga kadang pemberian obat tersebut bisa menyebabkan gangguan pada telinga, pada saraf telinga dan keseimbangan, sehingga atau obat-obat malaria misalnya kina, ataupun obat-obatan nyeri seperti yang obat-obatan salisilat atau aspirin. Nah, kadang itu juga bisa mencetuskan gejala vertigo karena dia mengganggu fungsi dari nervus vestibulocochlearis. Kemudian semoga membantu Dokter Diana. Kemudian dari Dokter Atriawan, Dok, telinga saya berdenging, apakah bisa menyebabkan vertigo? Ya, penyebab gangguan telinga bisa menyebabkan vertigo karena telinga dalam, tengah dalam termasuk organ vestibular. Telinga berdenging atau ada infeksi pada telinga tengah, otitis media, atau ada labirintitis, ada trauma pada kepala yang kemudian menyebabkan adanya kontusio atau benturan pada labirin, itu bisa mencetuskan terjadinya vertigo. Dan perlu kita ketahui bahwa ada suatu kondisi yang disebut sebagai Meniere disease, di mana terjadi suatu gangguan disebabkan oleh karena hydrops endolim. Nah, itu penyebabnya nanti gejala yang muncul adalah vertigo, kemudian bisa telinga berdenging, telinga terasa pekak atau mepek gitu, terasanya penuh, atau kemudian disertai dengan penurunan pendengaran, terutama untuk nada-nada rendah. Kemudian dari Wita, izin bertanya dok, saya sering kambuh vertigo, apakah faktor kurang istirahat juga bisa mempengaruhi dok? Dan setelah itu mata sering kedutan, itu gimana ya dok? Nah, memang banyak sekali pencetus-pencetus vertigo, Mbak Wita. Vertigo itu bisa dicetuskan oleh berbagai faktor. Yang paling sering adalah stres, kelelahan, kemudian kecemasan, kemudian kondisi lapar atau hipoglikemi, asam lambung yang naik, kemudian atau fluktuasi hormonal, misalnya pada saat mau mens, atau pada saat hamil, kemudian perubahan posisi kepala dan leher yang terlalu cepat, kemudian adanya trauma kepala, obat-obatan yang bisa menyebabkan ngantuk berlebihan, kemudian obat-obatan yang mengganggu dari ototoksik atau merusak fungsi telinga, saraf-saraf telinga, saraf-saraf keseimbangan, ataupun beberapa obat nyeri, itu juga bisa menyebabkan ada efek samping terjadinya vertigo. Nah, salah satu yang lain adalah kelelahan ataupun sulit tidur, itu sangat-sangat bisa mencetuskan terjadinya vertigo. Sehingga kurang istirahat ya sangat bisa mencetuskan kekambuhan vertigo. Jadi memang selain kita menghindari faktor pencetus, kita lakukan pola hidup yang sehat, makan makanan yang seimbang, konsumsi air yang cukup, rajin olahraga, dan lakukan rehabilitasi vestibular, kita harapkan kekambuhan vertigo bisa kita hindari. Kemudian mata sering kedutan mungkin faktor kelelahan pada area-area otot mata dan wajah juga sangat berpengaruh, terutama memang apabila kita kurang tidur. Kadangkala itu bisa fisiologis dan kadangkala bisa juga patologis. Memang perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sebenarnya itu fisiologis kah, atau maksudnya itu dipengaruhi oleh karena kelelahan saja ataukah ada kondisi penyebab lain. Kemudian selamat siang dokter dari Aprilia, selamat siang. Kemudian dari Veronica, siang dok, saya pasien yang berobat tanggal 24 bulan ini habis minum obat yang dari saya telinga saya seperti seperti di dalam air. Nah, apakah perlu berobat ke dokter THT? Untuk kondisi gangguan telinga, jadi kondisi vertigo ini kan memang bisa disebabkan oleh karena gangguan telinga dan gangguan dari susunan saraf pusat. Untuk pengobatan lebih lanjut, memang kita bisa berkonsultasi lebih lanjut baik ke dokter THT ataupun ke dokter saraf. Memang apabila
eh, ada gejala seperti telinga mepet, mungkin kita perlu lakukan atau telinga seperti kemasukan air, maka mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah ada gangguan dari telinga bagian tengah ataupun dalam. Sehingga boleh saja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter THT. Kemudian dari Tengku Haidir, selamat siang dok. Apakah pundak yang nyeri menahun bisa menyebabkan vertigo dan penurunan pendengaran? Terima kasih. Pundak yang nyeri menahun, ya. Tadi seperti saya jelaskan bahwa ada gangguan non-vestibular yang menyebabkan vertigo. Non-vestibular itu tadi seperti otot, kemudian mata, gangguan mata, ataupun gangguan dari sistem propriosepsi, di mana itu adalah saraf-saraf pada tangan ataupun kulit. Jadi yang ada pada saraf tepi. Nah, kalau misalnya gangguan di otot atau ada gangguan misalnya terlalu kaku atau adanya jepitan saraf di leher yang menyebabkan pasien merasakan nyeri terus-menerus, terasa seperti kesemutan yang menjalar, kemudian penjalaran nyeri itu kan biasanya uh, termasuk ke kepala bagian atas dan bisa juga terjadi adanya gangguan sirkulasi pada area posterior, area otak belakang yang mana bisa mencetuskan gejala vertigo. Jadi sangat bisa juga menyebabkan gejala vertigo. Nah, untuk penurunan pendengaran, biasanya memang kita perlu gali lebih jauh untuk gangguan dari telinga dalam, telinga tengah ataupun telinga dalam. Apakah ada suatu proses infeksi ataukah ada suatu gangguan neuropati vestibular yang mungkin bisa disebabkan oleh karena banyak faktor. Bisa jadi ada faktor resiko lain yang faktor resiko vaskular lain seperti mungkin ada hiperglikemi atau diabetes mellitus sehingga bisa terjadi gangguan pada saraf-saraf pendengaran dan saraf keseimbangan. Kemudian semoga membantu dari Sally. Kemudian dok, saya seringkali pandangan saya berbayang atau tidak jelas saat vertigo saya datang. Memang kadang vertigo juga disertai adanya gangguan seperti pandangan rasanya kabur kan pada saat vertigo itu datang. Tuh. Kembali lagi, vertigonya harus kita tentukan dulu. Vertigo ini vertigo sentral ataupun vertigo perifer. Nah, apabila vertigo ini perifer, seringkali tidak disertai dengan adanya gangguan pada mata. Cuma kalau misalnya kita membuka mata, biasanya vertigonya jauh lebih berat, sehingga kita lebih nyaman untuk menutup mata. Nah, sedangkan kalau misal vertigonya penyebabnya sentral, sentral itu adalah gangguan dari batang otak, kemudian gangguan dari cerebellum ataupun otak besar, maka seringkali juga kadang disertai ada pandangan double atau pandangan yang blaur. Blaur itu seperti acak berembun. Nah, itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih jauh untuk gangguan pandangan tersebut. Apakah ada diplopia atau pandangan double, ataukah bahkan mungkin bisa jadi ada pada saat serangan mungkin ada kelumpuhan dari saraf-saraf gerakan bola mata yang menyebabkan jadi pandangannya uh, agak double atau kabur sehingga mungkin boleh untuk dikonsultasikan lebih lanjut agar pemeriksaannya lebih tepat sehingga kita bisa menentukan jenis vertigonya lebih tepat dan terapinya juga soalnya terapinya nanti berbeda. Kemudian sering menyut di kepala sebelah dan di leher, apakah termasuk vertigo dari Dwi? Apabila gejala yang muncul adalah nyeri kepala berdenyut, terutama pada sebelah kepala, kemudian dan area leher ini bukan termasuk vertigo. Di sini nyeri kepala berdenyut itu adalah suatu kondisi biasanya kita sebut sebagai migrain. Nah, migrain itu nyeri kepalanya berdenyut, kemudian sampai dengan mengganggu aktivitas, kemudian jadi pasien akan bertambah nyeri apabila beraktivitas, kemudian disertai dengan mual muntah, dan kadang disertai juga dengan fotofobi atau fonofobi. Jadi seperti apabila melihat suatu cahaya terang, kemudian rasanya seperti tambah sakit, kemudian jadi pasien lebih sering menghindari cahaya.
Kemudian, jadi sepertinya kalau misal yang dialami oleh Mbak Dwi ini sepertinya bukan bukan vertigo ya, tapi lebih ke arah migrain. Nah, dan di leher. Nah, kalau di leher, problem di leher juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Vertigo ini, kalau vertigo dia harus benar-benar ada sensasi berputar. Sensasi berputar baik baik dari diri sendiri, baik dari tubuh ataupun lingkungan kita yang rasanya berputar. Kemudian dari Dokter Dini Astriani Hasibuan, dok, izin bertanya kenapa kalau mau ujian atau deadline tugas vertigo saya sering kambuh. Apa terapinya ya dok? Sama ya. Kalau itu memang uh, pencetusnya biasanya adalah stres. Pencetusnya adalah stres, kemudian kita di bawah pressure, kemudian dikejar-kejar deadline, sehingga wajar saja memang seringkali vertigonya kambuh. Kemudian uh, terapinya kembali lagi ke jenis vertigonya. Vertigo yang kita alami ini apa sebenarnya? Apakah BPPV? BPPV yang paling sering. Jadi kalau misalnya penyebabnya BPPV, maka untuk menghindari pencetus, ya kita pertama hindari stres, lakukan manajemen stres yang baik, kemudian atur deadline tugas agar tidak terlalu mepet, kemudian lakukan rehabilitasi vestibular secara rutin, lakukan senam vestibular secara rutin, bisa seperti Semen Plus atau seperti Brandarov, kemudian olahraga rutin, hindari gerakan kepala dan leher yang terlalu cepat, kemudian konsumsi air yang cukup, makan makanan yang seimbang, dan yang terpenting memang hindari faktor pencetus. Kemudian oh ya, ini dari dokter dari Dini ya. Dok, dulu aku vertigo tapi bisa sembuh karena makan teratur ya. Memang pencetusnya itu, pencetusnya adalah kalau misal kita kelaparan, gula darah terlalu turun, ya bisa aja pencetusnya jadi vertigo. Tapi mungkin apa sehingga faktor-faktor pencetus tadi memang harus dihindari. Kemudian pertanyaan dari Faiski, dok, apa itu arteri communicating posterior dan apakah menyebabkan gejala vertigo? Ya, jadi ada vertigo ini kan tadi seperti gangguan sentral yang disebabkan oleh karena vertigo ini seringkali adalah gangguan dari pembuluh darah. Gangguan pembuluh darah yang mencetuskan gejala vertigo ini seringkali adalah sirkulasi posterior. Kita ketahui bahwa otak kita dialiri oleh sirkulasi anterior yang berasal dari arteri karotis dan ada juga berdasarkan dari arteri sirkulasi posterior. Sirkulasi posterior itu yang dimulai dari arteri vertebralis, kemudian yang akan dia memperdarahi bagian dari batang otak, kemudian memperdarahi otak kecil atau cerebellum dan otak bagian belakang. Nah, arteri communicating posterior ini adalah pembuluh darah yang mana dia mempersarafi otak bagian belakang, otak bagian belakang. Sehingga memang apabila ada gejala di sana, baik itu sumbatan ataupun itu berupa perdarahan, maka tentu saja bisa mencetuskan gejala vertigo. Kemudian, apakah untuk mengetahui adanya penyumbatan pembuluh darah di otak lewat CT angiografi kontras? Ya. Apakah melalui CT scan angiografi kontras, dok? Ya, benar. Memang kita perlu melakukan deteksi lebih lanjut. Pemeriksaan imaging itu diperlukan untuk mengetahui apakah ada sumbatan ataupun adakah perdarahan dari gangguan pembuluh darah. Idealnya memang saat ini pemeriksaan imaging sudah berkembang cukup pesat, di mana kita bisa lakukan CT scan, CT angiografi untuk melihat tekstur, melihat bentuk, kemudian melihat apakah ada kelainan dari anatomis, apakah ada kelainan seperti sumbatan, ataukah
ada gangguan dari struktur pembuluh darah tersebut. Bisa kita lakukan CT angiografi. Kebetulan rumah sakit Mitra Medika juga sudah bisa melakukan CT angiografi di sini. Jadi mungkin apabila memang ada keluhan yang mengarah ke arah gangguan pembuluh darah, terutama pembuluh darah posterior, karena ini sangat berefek dan bisa sangat membahayakan, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lengkap, pemeriksaan secara lebih cepat agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pengobatan sumbatan itu seperti apa sih, Dok? Jadi stroke itu kan terbagi dua, yang disebabkan oleh karena sumbatan pembuluh darah ataukah karena perdarahan, pecahnya pembuluh darah. Nah, untuk pengobatan apabila fase akut terjadinya stroke pada fase akut, saat ini dilakukan suatu tindakan yang disebut sebagai trombolisis, dilakukan injeksi obat-obatan untuk memecah trombus tersebut sebenarnya. Nah, obat-obatan yang diberikan itu memang harus dengan pengawasan penuh karena uh, dengan resiko tinggi juga tindakan dilakukan karena tetap ada resiko perdarahan. Kemudian selain itu apabila jadi tergantung waktunya, tergantung dari waktu serangan. Apabila masih kurang dari 3 sampai 4,5 jam, maka kita lakukan tindakan IV trombolisis. Kemudian apabila memang sudah lewat, maka kita bisa lakukan intraarterial trombolisis atau bisa dilakukan uh, pengambilan sumbatan dengan menggunakan operasi. Tapi nanti memang tetap oleh karena itu memang kita harus waspada apabila gejala vertigonya ini arahnya sentral, maka secepatnya harus datang ke emergency, ke gawat darurat ataupun konsultasi ke dokter segera agar supaya bisa ditangani lebih cepat. Kemudian pertanyaannya sepertinya sudah habis. Kemudian kita sampai ke kesimpulan pada diskusi kita kali ini. Diskusi kita terkait dengan vertigo. Saya sampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita. Yang pertama adalah vertigo ini merupakan suatu sensasi atau ilusi gerakan seperti berputar. Vertigo ini harus kita bedakan menjadi tipe, apakah tipe sentral ataukah tipe perifer ataukah tipe campuran. Kemudian kita perlu melakukan suatu penggalian riwayat atau dengan anamnesis, penggalian lebih dalam, kemudian kita perlu penggalian yang lebih dalam dan terarah agar diagnosa dari vertigo ini bisa ditentukan jenis dan tipenya apa sehingga agar diagnosanya lebih tepat dan terapinya bisa adekuat. Kemudian prinsip terapi dari vertigo ini yang pertama adalah terapi simptomatis. Kita kurangi gejalanya, kemudian kita cari penyebabnya apa atau terapi kausalnya apa, dan yang terpenting juga adalah terapi rehabilitatif. Jadi pasien harus selalu kita ajarkan untuk melakukan rehabilitasi vestibular. Nah, untuk yang terakhir mungkin pada beberapa kondisi bisa kita lakukan terapi operatif. Kita ketahui tadi bahwa penyebab vertigo ada yang bisa membahayakan, ada yang merupakan suatu kegawat daruratan atau penyebabnya ataupun tidak membahayakan jiwa. Kemudian jika kita temukan ada suatu kondisi defisit neurologis, gangguan defisit neurologis yang seperti tadi saya sudah jelaskan, maka harus segera kita pertimbangkan bahwa vertigo ini merupakan suatu penanda atau gejala dari kondisi stroke ataupun suatu kondisi dari insufisiensi vertebrobasiler, jadi gangguan dari sirkulasi pembuluh darah posterior yang perlu penanganan segera, perlu deteksi lebih lanjut dan perlu penanganan segera. Baiklah, terima kasih untuk diskusi kita siang ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih.